Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rebel Ansari Bergerak NIM 200087117, Prodi Pendidikan Kebatinan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan menerangkan materi tentang fase belajar, ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 1, dan struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran motorik. Baiklah, di sini fase belajar motorik adalah suatu fase yang menggambarkan keadaan penguasaan keterampilan motorik seseorang dalam melaksanakan gerakan-gerakan olahraga. Kemampuan seseorang untuk dapat menguasai keterampilan olahraga yang berbeda yang disebabkan antara lain perbedaan kemampuan kondisi dan koordinasi yang dimiliki, perbedaan usia, perbedaan pengalaman gerakan, perbedaan jenis kelamin, perbedaan kognitif, frekuensi latihan dan sebagainya. Yang kedua adalah ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 1. Yang pertama adalah ciri-ciri umum kemampuan fase belajar motorik level 1. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat pertama adalah penguasaan kemampuan motorik dengan bentuk besar. Seseorang yang berada dalam fase ini hanya mampu melaksanakan gerakan-gerakan yang dibantu bila di situasi dan kondisi mendukung. Yang kedua, ciri-ciri khusus atau yang banyak dilihat. Struktur dalam gerakan tersebut diperlihatkan dalam bentuk yang kasar. Irama gerakan. Kesalahan dalam irama gerakan disebabkan oleh individu yang belajar belum memiliki pengalaman dan simpanan. B. Belum dapat mengatur dan mengimpulsi tenaga sesuai dengan kebutuhan otot-otot yang bekerja. Hubungan gerakan dari bagian gerakan dari suatu anggota tubuh ke anggota tubuh yang lain masih belum berkoordinasi dengan baik. Luas gerakan disebabkan karena kemampuan koordinasi yang memang masih belum terbentuk. Dengan demikian, prinsip efisiensi dan efektivitas baik dari segi tenaga, waktu, dan ruang yang terpakai belum dapat direalisasikan. Kelancaran gerakan aliran gerakan yang ditampilkan masih belum lancar. Kecepatan gerakan belum dimiliki kecepatan yang baik, yaitu masih bersifat lamban atau kaku. Ketepatan dan konstan gerakan yang dimiliki oleh individu yang berada di fase tingkat pertama ini boleh dikatakan tidak ada karena kemampuan yang dimiliki belum stabil. Banyak gerakan yang berhasil dibangun oleh individu berada pada fase tingkat pertama masih kurang lengkap. Program gerakan, artinya program gerakan baru memuat komponen gerakan yang bersifat umum atau yang penting-penting saja dan terperinci. 3. Struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, ciri-ciri kemampuan penerimaan dan pengelolaan informasi fase belajar tingkat pertama. Ciri-ciri pada fase belajar tingkat pertama dapat dilihat pada aspek penerimaan dan pengelolaan informasi dalam pelaksanaan aksi-aksi motorik dan gerakan-gerakan olahraga. Ada 5 indera penerima informasi, yaitu visual, aktuasi, taktil, dan kinestik, dan vestibular. Yang kedua adalah implikasi ciri fase belajar motorik tingkat pertama ke dalam proses pembelajaran. Peran guru pendidikan jasmani sangatlah menentukan pada keberhasilan peserta didik dalam melakukan gerakan yang diajarkan. Mungkin itu video saya, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.